Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari mata kuliah ilmu dakwah. Yang pertama adalah definisi dari dakwah. Jadi apa itu dakwah? Dakwah merupakan sebuah kegiatan menyeru kepada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai melalui sejumlah media. Kalau ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari 3 huruf, yaitu dal, ain, dan juga waw. Jadi artinya bisa memanggil, mengundang, dan lain-lain. Menurut Profesor Ali Aziz sendiri, dakwah adalah kegiatan meningkatkan iman menurut syariat Islam yang bisa diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Kemudian selanjutnya kajian keilmuan dakwah di bukunya Ali Aziz bahwa yang disebut ilmu itu harus objektif, metodik, universal, dan sistematis. Objek materialnya bisa berupa bidang pengetahuan tertentu dan juga manusia. Objek formal dalam ilmu dakwah merupakan proses kegiatan mengajak manusia dengan cara menyampaikan agama Islam. Dakwah ini tergolong ilmu yang mudah diaplikasikan dan terkait dengan beberapa ilmu lain seperti komunikasi, psikologi, sosiologi, retorika, dan juga fikih, dan lain-lain. Kemudian sejarah perkembangan ilmu dakwah, ya, yang perlu kita ketahui cara menyampaikan ajaran Islam kepada mad'u itu disebut balaghah. Jadi balaghah ini merupakan cikal bakal dari ilmu dakwah. Ada 3 balaghah, yaitu yang pertama adalah ilmu ma'ani, yaitu memberikan pemahaman. Kemudian ilmu bayan, memberikan penjelasan, dan juga ilmu badi, keindahan bahasa. Kemudian selanjutnya ada 3 tahapan mengenai wacana ilmu dakwah ini. Yang pertama adalah tahap konvensional atau tahap tradisional. Pada waktu itu dakwah hanya sebagai kegiatan dakwah semata gitu ya, cuma hanya menyampaikan kalam Tuhan aja gitu. Kemudian sistematis, jadi di sistematis ini tidak konvensional tapi belum ilmiah aja gitu. Sudah mulai dikaji dan sudah mulai ada seminar di masa ini. Kemudian yang ketiga, dakwah beranjak kepada hal yang ilmiah. Dakwah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan. Ada jurusannya, ada fakultasnya gitu. Yang perlu kita ketahui bahwa Bapak ilmu dakwah adalah Syekh Ali Mahfud. Dan kemudian ilmu dakwah di Indonesia berawal dari PTIN, dibentuk pemerintah pada tahun 1951 hingga 1960 berubah menjadi IAIN yang penyelenggaraannya ada di 2 kota, yaitu Yogyakarta dan juga Jakarta. Dan ilmu dakwah termasuk di dalam Fakultas Usuluddin pada waktu itu, dan pola-polanya menginduk pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian selanjutnya adalah metode dakwah. Ini cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang pendai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125, ada 3 metode dari berdakwah. Yang pertama adalah hikmah, yaitu mencegah kezaliman. Kemudian mauidhah hasanah, ungkapan yang mengandung unsur-unsur bimbingan, kisah-kisah. Kemudian mujadalah merupakan berdebat atau pertukaran pendapat. Kemudian selanjutnya adalah fikih dakwah, yang kita perlu ketahui bahwa pendakwah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pendakwah mujtahid, yaitu pendakwah yang mempunyai kemampuan menggali sendiri secara mendalam dalam pesan dakwahnya gitu ya. Kemudian dai mutabi, yaitu pendakwah yang mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama gitu. Kemudian dai yang muqallid, yaitu menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya, tapi yakin akan kebenarannya. Kemudian hukum berdakwah. Jadi hukum berdakwah itu ada 2 macam, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Ada juga yang memadukan keduanya. Misalkan Muhammad Abu Zahroh mengatakan fardu ain melakukan dakwah secara individual, dan juga fardu kifayah melakukan dakwah secara kolektif. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip dakwah. Jadi
prinsip itu semacam pedoman gitu. Jadi ada beberapa prinsip dalam berdakwah agar dakwah itu menjadi efektif. Dikutip dari pemikiran Al-Jumah Amin, yang pertama adalah memberi keteladanan sebelum dakwah, mengikat hati sebelum menjelaskan, mengenalkan sebelum memberi beban, dalam pembebanan harus bertahap, memudahkan bukan menyulitkan, masalah pokok sebelum masalah yang kecil, membesarkan hati sebelum memberi ancaman, memberi pemahaman, tidak mendikte, mendidik bukan menelanjangi, dan muridnya guru bukan muridnya buku. Kemudian ada beberapa syarat untuk menjadi pendakwah. Sebenarnya kunci pendakwah itu ada dua, yaitu ilmu dan juga akhlak. Tapi Abdul Karim Zaidan mengutip di Al-Bainuni, persyaratan berdakwah ada beberapa macam. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkan. Kemudian menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan harus cerdas juga. Kemudian ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Kemudian memiliki kepekaan yang tajam, harus peka dengan masyarakat dengan perkembangan zaman, dan bijak dalam mengambil metode, perilakunya terpuji, menutupi celah orang lain, berbaik sangka dengan umat Islam, berbaur dengan masyarakat, menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya, saling membantu dan saling bermusyawarah sesama dengan pendai. Dan juga Abu Halal Al-Maududi menyatakan syarat pendai yang pertama adalah sanggup memerangi musuh dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, jauh dari kemaksiatan dan menjadi uswatun hasanah, memiliki semangat tinggi dalam mencapai suatu tujuan. Dai juga harus mempunyai fisik yang sakti. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwah dan moderasi beragama. Terorisme dan dakwah ada kaitannya. Jadi karena kita menginginkan dakwah yang ramah, ya, bukan provokasi. Sifat benci adalah sifat awal dari sifat radikalisme. Yang menjadi sasaran itu biasanya anak muda. Dan itu harus moderasi beragama, yaitu pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah, tidak ekstrim dan berlebihan dalam beragama. Kemudian selanjutnya adalah mitra dakwah. Mitra dakwah atau penerima dakwah tipenya fasik, munafik, ateis, dan murtad. Cara berdakwah itu sangat penting. Karakter mad'u sangat berbeda-beda, diantaranya terpelajar, masyarakat awam, mahasiswa, pejabat, dan lain-lain. Dakwah utamanya diprioritaskan keluarga dulu, baru orang sepuh, pemimpin, mukallaf, dan mu'alaf. Kemudian pesan dakwah, dalam berdakwah, metode dan pesan itu sama pentingnya. Pesan dakwah, ketika ingin menyampaikan pesan, sampaikanlah sesuai mitra dakwah kita gitu. Pesan dakwah dibagi menjadi 3 akidah, syariah, dan akhlak. Intinya sampaikan dakwah sesuai mad'unya, secara rasional, secara baik, dan betul-betul menguasai materinya. Dakwah dengan Islam yang ramah, bukan yang marah. Kemudian efek dari dakwah hampir sama dengan komunikasi. Efek dakwah lebih kepada pesan kebaikan, sesuatu perubahan tidak bisa instan, ya. Jadi hanya mengandalkan omongan atau lisan, potensi keberhasilannya cenderung kecil gitu. Teladan itu perlu, tahapan seorang bisa berubah karena dakwah itu yang pertama adalah kognitif atau proses berpikir atau mengubah cara berpikir tentang agama atau hanya berpikir. Kemudian afektif, perubahan sikap atau perhatian, pengertian, penerimaan atau penolakan atau memutuskan. Kemudian behavioral, pola tingkah laku yang diterapkan. Jika dakwah tidak berjalan dengan mulus, maka harus sabar dan pengertian gitu. Dakwah tidak harus secara lisan, tapi juga bisa melalui tindakan gitu. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.